Setelah kita membahas tentang integrasi secara numerik, maka sekarang kita akan membahas tentang integral tentu dan integral tak tentu. Nah, di sini ada teorema yang intinya sebagai berikut. Intinya ini adalah kita misalkan norm P ini adalah partisi sebagai partisi. Nah, nilai integral atau luas di bawah daerah kurva akan sama dengan jumlah Riemann jika limit dari panjang partisinya ini atau jika limit dari intervalnya ini mendekati 0. Dalam artian, jika semakin kecil jarak partisinya, maka nilai integralnya ini akan semakin baik aproksimasi. Nah, di dalam integral terdapat dua macam istilah, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Untuk integral Riemann kita sebut dengan integral tentu, sedangkan anti turunan kita sebut dengan integral tak tentu. Kalau integral tentu itu dia memiliki batas atas dan batas bawah. Sedangkan kalau integral tak tentu ini dia tidak memiliki batas. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang teorema dasar kalkulus 1. Mengapa ditemukan teorema dasar kalkulus 1? Supaya untuk memudahkan kita untuk mengintegralkan sebuah fungsi tanpa harus mencari nilai numeriknya. Bayangkan kalau kita menggunakan secara numerik, itu pasti tidak efisien ya dalam hal waktu. Nah, bunyinya sebagai berikut. Misalkan f kontinu pada interval tertutup dari A sampai B, dan misalkan x sebarang titik dalam A, B, maka turunan dari integral ft dt sama dengan fx. Dalam artian adalah teorema dasar kalkulus 1 ini menjelaskan relasi antara dua operasi kalkulus, yaitu pendiferensialan dan penintegralan. Nah, intinya ini adalah teorema ini menunjukkan bahwa sebuah integral tertentu dapat dibalikan menggunakan pendiferensialan. Nah, dan juga harus diingat juga teman-teman bahwa TDK1 ini hanya berlaku pada batas integral tentu dengan batas bawah 0 dan batas atas x. Oke. Supaya lebih paham, kita lanjut ke contoh. Tentukan antiturunan terhadap fx sama dengan tan x kuadrat. Nah, menurut TDK1, kita bisa menggunakan rumus ini untuk mencari antiturunannya atau integral tak tentu dari fx-nya. Nah, maka secara valid dapat ditulis bahwa antiturunan dari fx sama dengan tan x kuadrat adalah ini, integral 0 sampai x tan t kuadrat. Oke, mengapa kayak gini? Ya, memang kayak gini supaya kita tidak menggunakan cara numerik, kayak Riemann kanan, Riemann kiri. Maka teorema ini diciptakan supaya lebih memudahkan manusia untuk mencari aproksimasi integral. Walaupun tidak tahu apa hasil, tapi ini cukup untuk menjelaskan hasil dari integral fx berdasarkan tan x kuadrat. Selanjutnya ada soal nomor 2, tentukan turunan terhadap integral dari 0 sampai x kuadrat sin t pangkat 3 dx. Nah, kita di sini memakai teorema dasar kalkulus 1 ya, teman-teman, karena TDK1 itu menghubungkan antara diferensial dan integral. Oke, ingat, karena batas atas integral tentunya ini adalah x kuadrat, maka dia tidak serta-merta bisa langsung menggunakan TDK1, teman-teman. Karena di TDK1 itu kita harus mempunyai batas atas yaitu x. Nah, kita ubah nih fx-nya di dalam batas atasnya ini kita ubah jadi x. Jadi integral 0 sampai x sin t pangkat 3 dx. Nah, kita dapat turunannya sesuai dengan TDK1, maka turunan dari fx atau f aksen x sama dengan sin x pangkat 3. Nah, kita udah dapatkan modal nih, turunan pertama dari fx. Nah, terus kita langsung menyelesaikan soalnya. Didapatkan integral dari 0 sampai x kuadrat dari sin t pangkat 3 dx sama dengan fx kuadrat. Kenapa fx kuadrat? Karena kita lihat, di sini fx, batas atasnya x kan? Sedangkan di sini fx kuadrat otomatis memiliki batas atas x kuadrat. Makanya dia di sini integral dari fungsi ini adalah fx kuadrat. Nah, karena yang ditanya itu turunan terhadap integral sin t pangkat 3 dx,
kita bisa nih menuliskan di sini d per dx dari fx kuadrat. Nah, d per dx itu sama dengan f aksen x kuadrat. Nah, kita cari nih pakai turunan rantai nih. Karena di sini ada fungsi, jadinya kita turunin dulu fungsi dalamnya. Jadi 2x dikali turunan f aksen x kuadrat. Nah, sama dengan 2x dikali, kita lihat di sini nih, f aksen x sama dengan x pangkat 3. Maka kalau kita ganti x-nya ini dengan x kuadrat, maka dia akan berubah juga di sini. Sin x pangkat 3 jadi sin x pangkat 6. Gitu. Ya. Sin x pangkat 6. Nah, maka dari itu turunan dari f aksen x kuadrat adalah sin x pangkat 6. Jadi turunan dari fx kuadrat adalah 2x sin x pangkat 6.